Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Suara dari Fisika A dengan NIM 604111007. Yang terhormat Ibu Andi Hasrianti SS MPD, dan yang terhormat seluruh teman-teman sekalian dan para penonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengaruh COVID-19 pada proses belajar mengajar. COVID-19 atau virus corona. Virus corona merupakan suatu masalah yang terjadi di mana-mana. COVID-19 merupakan suatu masalah yang timbul di negara-negara yang ada di dunia, khususnya pada negara kita, negara Indonesia. Awalnya, COVID-19 itu ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember tahun 2019. COVID-19 ini merupakan suatu virus yang susah diobati. Oleh karena itu, COVID-19 sangat berpengaruh pada kehidupan makhluk yang ada di dunia. Nah, terkhusus pada bidang pendidikan sendiri. COVID-19 sangat berpengaruh terhadap bidang pendidikan, baik itu di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sampai di tingkat universitas. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan tentang pembatasan sosial. Nah, oleh karena itu, saya mengangkat tema dengan pengaruh COVID pada proses belajar mengajar ini agar seseorang tahu bagaimana dampak dari COVID-19 sendiri. Terkhusus pada tingkatan universitas, COVID-19 sangat berpengaruh baik itu pada dosen ataupun mahasiswa. Dampak COVID-19 pada dosen yang pertama yaitu sulit mencari media belajar. Dosen harus mencari media belajar agar mahasiswa tidak merasa bosan pada saat pembelajaran. Oleh karena itu, dosen merasa kesulitan akan mencari media belajar yang cocok untuk mahasiswa. Yang kedua yaitu sulit mengidentifikasi mahasiswa yang tidak mengerti. Artinya, dosen tidak mengetahui dan sulit untuk mengetahui yang mana mahasiswa yang tidak mengerti akan pembelajaran. Dikarenakan dipisahkan oleh jarak yang begitu jauh sehingga dosen tidak dapat memastikan bahwa mahasiswa tersebut tidak mengerti akan pembelajaran. Yang ketiga yaitu tidak bisa melihat kondisi mahasiswa. Kondisi mahasiswa harus diperhatikan setiap dosen agar pembelajaran yang diajarkan itu efektif. Ketika mahasiswanya kondisinya sedang buruk ataupun sakit, maka mahasiswa tidak dapat mencerna pembelajaran dengan baik. Yang keempat yaitu sulit memastikan bahwa mahasiswa tersebut jujur. Di mana ketika saat melaksanakan ujian, kadangkala dosen hanya memperhatikan lewat kamera, di mana mahasiswa yang mungkin tidak jujur bisa saja ada di sekitarnya itu sebuah contekan ataupun yang lainnya. Yang kelima yaitu sulit mengontrol mahasiswa. Kadangkala dosen tidak tahu kenapa mahasiswa tersebut keluar masuk ruangan. Ketika offline mungkin mahasiswa tersebut bisa izin, tapi ketika online, apa yang mau dosen ketahui? Ketika mahasiswa keluar, alasannya dengan jaringan. Tetapi yang sebenarnya itu mahasiswanya ingin kabur dari pembelajaran. Itu yang menyebabkan dosen sulit mengontrol mahasiswa. Tetapi untuk mengantisipasi itu semua, dosen harus punya cara untuk mengantisipasi atau mengatasi masalah tersebut. Misalkan mencari media yang pas. Misal contohnya menggunakan Google Meet, Zoom ataupun Quizzes dan lain-lain. Dengan menyediakan media yang pas, mahasiswa menjadi rajin ataupun tidak bosan saat melaksanakan pembelajaran. Solusi yang kedua yaitu memakai aplikasi online yang mungkin pas
yang mungkin cocok bagi mahasiswa dan dapat dimengerti oleh mahasiswa. Tiga, yaitu mengubah metode belajar. Dimana ketika metode belajar itu diubah, misalkan pada proses pembelajaran itu diselingi oleh games, pertanyaan yang bisa mengasah otak mahasiswa ataupun yang lainnya. Tetapi bukan hanya dosen yang merasakan dampak negatif dari COVID-19 sendiri. Mahasiswa juga banyak mengalami dampak yang diakibatkan oleh COVID-19. Salah satunya yaitu mempengaruhi kejiwaan, di mana mahasiswa harus beradaptasi dengan kegiatan-kegiatan yang baru yang mungkin itu akan menyebabkan kejiwaannya terganggu. Yang kedua yaitu mengganggu kesehatan. Pada saat melaksanakan proses belajar online, mahasiswa akan kerap terus menatap laptop ataupun handphone. Nah, itu yang mengakibatkan kesehatan khususnya pada mata mahasiswa itu terganggu. Yang ketiga yaitu minimnya aktivitas. Dikarenakan semuanya serba online, nah di sini mahasiswa akan malas melaksanakan aktivitas yang berada di rumah. Yang keempat yaitu susahnya kuliah daring. Dimana kadang ada mahasiswa yang sulit mengerti bagaimana cara menggunakan teknologi-teknologi yang akan digunakan pada proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu sulit mendapatkan pekerjaan. Dampak selanjutnya yaitu kemampuan bersosialisasi. Oleh karena itu, banyak cara untuk mengantisipasi dampak tersebut. Salah satunya yaitu memperbanyak komunikasi. Contohnya komunikasi dengan orang tua, komunikasi dengan tetangga, dan lain-lainnya. Terus mahasiswa juga harus belajar sungguh-sungguh. Walaupun kita belajar online, belajar tidak langsung, belajar melalui jarak jauh, akan tetapi kita harus mempunyai niat yang bersungguh-sungguh. Selanjutnya mencari kesibukan yang bermanfaat. Dapat kita lihat pada gambar di samping ini bagaimana perbedaan antara belajar offline dengan belajar online. Pada saat belajar offline, dosen langsung berinteraksi terhadap mahasiswa. Kalau kita lihat, perbedaannya sangat jelas, dimana ketika pembelajaran offline, dosen antara mahasiswa dan dosen itu saling berinteraksi secara langsung. Sedangkan pada saat online memang berinteraksi tetapi dengan menatap layar, bukan secara langsung. COVID-19 sendiri juga memiliki dampak positif. Yang pertama yaitu lebih bertanggung jawab dan menghargai waktu. Jika kita belajar online, maka kemandirian dari mahasiswa itu timbul karena tidak ada pengawasan dari dosen. Yang kedua yaitu dapat melihat materi kembali. Tidak terburu-buru maksudnya di sini, yaitu ketika mahasiswa ingin masuk kelas maka hanya mengambil handphone. Dan dibedakan pada saat offline, mahasiswa harus berangkat ke kampus. Kalau mungkin itu akan terburu-buru di jalan karena takut terlambat. Yang terakhir tentunya hemat biaya. Tetapi ada pula kendala-kendala yang didampakkan oleh COVID-19 sendiri oleh mahasiswa yang berada di daerah terpencil. Dampak yang sangat besar sangat dirasakan oleh mahasiswa yang berada di area terpencil. Contohnya tidak memiliki media yang tepat, tidak memiliki smartphone, kurangnya pengetahuan menggunakan fitur-fitur belajar daring. Terus terbatasnya akses internet. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini yaitu COVID-19 sangat berdampak pada bidang pendidikan. Contohnya pada tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, maupun di tingkat universitas. Baik pada dosennya maupun pada mahasiswa.
COVID-19 juga sangat berdampak besar pada mahasiswa yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang makalah saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.